Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Oke, langsung saja kita ke materi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa menguasai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, siswa menguasai cara mengerjakan operasi hitung campuran. Jadi dari hasil pembelajaran ini diharapkan anak-anakku sekalian bisa mengerjakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kemudian juga bisa mengerjakan operasi hitung campuran. Oke, pertama kita belajar tentang penjumlahan ya. Contohnya sebagai berikut. 2434 ditambah 1273. Hasilnya adalah, kita buat susun. Oh maaf, ini ditambah ya, keliru. Nah, hasilnya adalah 3683. Mohon maaf untuk tandanya yang penjumlahan bersusun ke bawah itu min, harusnya plus ya. Mohon maaf, itu harusnya plus. Kemudian pengurangan 5976 dikurangi 1273. Maka kita buat bersusun pengurangannya. Hasilnya adalah 4703. Ini anak-anak harus sering berlatih baik penjumlahan maupun pengurangan karena ini dasar mengerjakan operasi hitung campuran. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya perkalian. Nah, contoh ini perkalian kecil, 3 kali 3 hasilnya 9. 8 kali 7 hasilnya 56. Kemudian 9 kali 4 hasilnya 36. 34 kali 11 hasilnya 374. Jadi ketika masuk kita sudah belajar perkalian-perkalian ya. Untuk perkalian di bawah 5, tolong anak-anak hafalkan. Kemudian perkalian angka 6 sampai 10, anak-anak bisa menggunakan bantuan jari kalian. Kemarin juga kita sudah belajar perkalian khusus 9, kemudian dilanjut perkalian khusus 11 dengan cara cepat. Jadi anak-anak harus berlatih sendiri di rumah supaya lebih lancar menjawab soal perkalian. Kemudian pembagian. Nah, contohnya ini 376 dibagi 2 sama dengan 188. Ini bisa pakai pembagian bersusun ya, ke bawah atau kalau dulu disebut porogapit. Contoh lagi 765 dibagi 15, hasilnya adalah 51. Oke, kita lanjutkan urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Ya. Yang pertama, jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka wajib dikerjakan lebih dahulu. Jadi di soal itu kalau ada operasi hitung kemudian dikasih tanda kurung, maka anak-anak harus mengerjakan itu lebih dulu, yang lain belakangan. Kemudian yang kedua, dahulukan operasi hitung perkalian atau pembagian daripada penjumlahan atau pengurangan. Jadi asalkan penjumlahan pengurangan ini di dalam kurung, maka itu harus belakang mengerjakannya. Yang didahulukan adalah perkalian atau pembagian. Tapi kalau di dalam kurung, maka tetap wajib dikerjakan dahulu. Ya. Kemudian yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan urut dari kiri atau dari depan mengerjakannya. Ya. Jadi kalau ada perkalian sama pembagian, kerjakan dari depan. Ada penjumlahan dan pengurangan, kerjakan dari depan.
Kalau ada perkalian dan penjumlahan, maka kerjakan perkaliannya dulu karena harus didahulukan. Bisa dipahami ya? Contoh soal sebagai berikut. 10 ditambah dalam kurung 15 dikali 3 dikurangi 16 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 10 kita tulis dulu, ditambah, kemudian 15 kali 3 kita hitung, hasilnya 45. Kemudian setelah dalam kurung kita langsung kerjakan, tidak apa-apa, yang pembagian 16 bagi 2 hasilnya 8. Ya, berarti menjadi operasi 10 ditambah 45 dikurangi 8. Hasilnya, karena ada penjumlahan pengurangan, kita kerjakan dari kiri atau dari depan, ya. 10 tambah 45 hasilnya 55 dikurangi 8 hasilnya 47. Berikutnya contoh kedua, 25 dikali 5 dikurangi 100 dibagi 5. 25 kali 5 kita kerjakan dulu, ketemu 125. Kemudian 100 dibagi 5 ketemu 20. Maka 125 dikurangi 20 hasilnya 105. Oke, itu saja materi hari ini. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat. Bisa diulang lagi jika belum paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.